Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Petrus Pitringgo, NRP 531731111914. Tugas mata kuliah Manajemen Mutu Hasil Perikanan, dosen Ibu Yuliati Hotmauli Sipahutar, SPI MM. Saya merupakan taruna Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di materi mata kuliah Manajemen Mutu Hasil Perikanan ini, saya akan menjelaskan mengenai GMP dan SSOP dan persyaratan lainnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu adalah GMP, SSOP, dan persyaratan dasar lainnya. Ini merupakan 3 dasar atau 3 pondasi yang saling berkaitan dalam pemenuhan atau prasyarat untuk HACCP di suatu unit pengolahan perikanan atau di suatu industri pengolahan hasil perikanan. Yang pertama di sini adalah kita juga harus mengetahui persyaratan awal, persyaratan dasar, dan persyaratan operasional. Persyaratan awal meliputi lokasi dan lingkungan. Persyaratan fisik meliputi bangunan dan fasilitas. Kemudian persyaratan operasional meliputi GMP dan SSOP. Kita akan bahas satu persatu. Di sini adalah persyaratan awal. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk, tidak berdekatan dengan pabrik bahan kimia atau industri lainnya, tidak berdekatan dengan daerah banjir, tidak berdekatan dengan pembuangan sampah limbah, tidak berdekatan dengan daerah binatang mengganggu atau hama. Kemudian di suatu UP juga harus mengetahui pasokan air. Persyaratan awal tadi. Yang pertama, kebutuhan air harus mencukupi dan memadai dari proses pengolahan sampai proses pembersihan. Kemudian, air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari air pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air. Kemudian pasokan listrik. Pasokan listrik juga harus memadai dan mencukupi untuk menjamin keberlangsungan proses pengolahan yang menggunakan sistem listrik. Serta juga harus memiliki backup atau cadangan alternatif ketika listrik utama terjadi kendala. Kemudian lingkungan. Lingkungan juga harus bersih dari rumput atau sampah atau area tempat tinggalnya hewan pengganggu, yang sehingga lingkungan itu bisa meminimalisir kemungkinan adanya kontaminasi tadi. Lingkungan juga harus bersih dengan cara jalan mungkin bisa diaspal atau dipavot. Dan untuk lingkungan juga harus memadai akses transportasi sehingga memudahkan dalam pengangkutan bahan baku maupun produk jadi, end product. Kemudian tadi sudah saya jelaskan persyaratan awal, kemudian lanjut persyaratan fisik. Yang pertama, persyaratan fisik yaitu bangunan. Bangunan didesain dan tata letak juga harus menghindari terjadinya kontaminasi sehingga dapat menerapkan proses sanitasi dengan baik. Bahan-bahan yang digunakan juga harus yang tahan atau kuat seperti tidak beracun, tidak mengontaminasi produk, kemudian permukaan halus, kedap air, dan tidak berpori. Ini digunakan di fasilitas atau bangunan seperti dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lainnya. Layout juga harus memungkinkan
tidak ada terjadinya penundaan proses produksi atau tidak berbelit-belit layout tata letak. Sehingga layout ini merupakan suatu yang sangat penting di dalam suatu UP. Layout ini tidak membuat untuk terjadinya kontaminasi sehingga langsung sampai dari awal sampai akhir. Kemudian ruangan yang terpisah juga harus ada, seperti ruangan dingin dan panas, ruangan bahan baku dan produk jadi, kemudian ruangan bersih dan kotor itu harus terpisah. Lantai ini juga harus menjadi acuan. Lantai mempunyai kemiringan 3 derajat yang bertujuan untuk memudahkannya dalam proses pembersihan. Kemudian dinding juga harus dilakukan dengan digunakannya bahan yang kedap air, permukaan rata dan halus serta berwarna terang. Dan dinding juga harus memiliki ketinggian 1-5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter itu dilapisi keramik atau porselin agar mudah dalam proses pembersihan. Langit-langit di ruang pengolahan itu plafonnya rata, tidak bersambung, tidak terjadinya ada tonjolan yang bertujuan untuk dalam proses itu serta mudah dibersihkan. Tinggi langit-langit minimal 3 meter. Untuk pintu dan jendela juga harus terbuat dari bahan yang dilapisi anti karat. Tidak boleh menggunakan kayu karena kayu merupakan bahan yang menyerap air. Kita juga harus menggunakan bahan yang kedap air karena tidak mungkin kita menggunakan kayu karena kayu sendiri mudah lapuk, sifatnya mudah lapuk. Untuk tingginya minimal 1 meter. Itu jendela harus dibuat sekali mungkin, sekecil mungkin. Untuk penerangan di semua area kerja, usahakan penerangan harus memadai dan merata, minimal 20 foot candle, memberikan keamanan atau kenyamanan di area kerja. Kemudian drainase dan saluran pembuangan yang lainnya harus berukuran cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran dengan lancar. Juga untuk sambungan itu harus rata karena sehingga tidak mengganggu aliran limbah padat. Kemudian fasilitas yang harus ada di persyaratan dasar. Yang pertama itu sarana pembuangan limbah, ruang istirahat, toilet, dan ruang ibadah, ruang makan, ruang sanitasi, ruang kamar ganti, sarana produksi yang cukup, kemudian tempat penyimpanan seperti bahan baku, tempat pembuatan es, serta harus memiliki fasilitas laboratorium untuk pengujian. Kemudian sudah selesai yang saya jelaskan mengenai persyaratan awal dan persyaratan dasar. Kemudian kita lanjut ke persyaratan operasional, GMP dan SSOP. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan GMP. GMP adalah kepanjangan dari Good Manufacturing Practice, yang artinya adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. GMP memiliki 7 kunci. GMP yang pertama seleksi bahan baku. Seleksi bahan baku ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan paling berpengaruh karena bahan baku yang kita gunakan harus diseleksi terlebih dahulu dengan mengetahui asal-usulnya, dengan mengetahui kualitas mutu dan standarnya sesuai SNI atau sesuai acuan yang lainnya. Bahan baku ini harus bisa di-traceability sehingga mudah dalam traceability nantinya ketika terjadi problem atau masalah kendala. Kemudian yang kedua, kunci kedua dari GMP adalah penanganan dan pengolahan. Penanganan dan pengolahan ini berkaitan dengan waktu,
berkaitan dengan suhu, berkaitan dengan kecepatan kerja, berkaitan dengan teknologi yang kita gunakan, serta personil dan peralatan. Penanganan pengolahan harus sesuai dengan SSOP atau dengan GMP, pengolahan yang baik dan benar. Kita bahas ini GMP. Kemudian bahan pembantu. Bahan pembantu persyaratan bahan harus disesuaikan dengan standar, sehingga tidak membahayakan kesehatan dalam proses penambahan bahan. Serta bahan yang diterima juga harus didokumentasi dan dimonitor. Bahan kimia. Keempat, bahan kimia. Bahan kimia, kita juga harus mengetahui jenis, tujuan, metode penggunaan, kualitas, dan pengawasan. Karena apa? Bahan kimia ini sangat berbahaya dan bisa mengontaminasi ketika kita salah menggunakan, ketika kita tidak benar menggunakan, sehingga bahan kimia ini juga harus ditaruh dan disimpan dan digunakan dengan secara benar. Seperti dengan memberi label, ruangan tersendiri untuk bahan kimia, dan lain sebagai halnya. Yang kelima, pengemasan. Pengemasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada produk dan meminimalisir kontaminasi dan kerusakan. Dan ini dapat mengakomodasi pelabelan yang benar, tidak toksik dan aman. Tujuan dari pengemasan itu aman, sesuai dengan kondisi penyimpanan dan penggunaan pendinginan. Kemudian penyimpanan itu yang ke-6. Gudang penyimpanan atau gudang pembeku cold storage harus menjaga pusat suhu produk. Kemudian penyimpanan menggunakan sistem FIFO. Untuk proses penyimpanan wajib menggunakan palet yang dibawa agar proses kontaminasi terhadap produk itu tidak ada. Juga untuk ruang penyimpanan harus ada anterum antara ruang masuk dan gudang beku. Kemudian di kunci yang ke-7 yaitu distribusi. Distribusi juga harus jelas, karena apa? Nanti ketika barang dikeluarkan, ketika proses stuffing, kita harus mengetahui jenis produk apa yang dikeluarkan. Kemudian jenis alat angkut yang digunakan apakah cocok atau tidak. Kemudian kondisi penyimpanan juga harus dimonitoring apakah cocok atau tidak. Kemudian SSOP, kita masuk SSOP. GMP sudah selesai. SSOP adalah Sanitation Standard Operating Procedure. Adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi dan kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan melalui dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. SSOP sendiri memiliki 8 kunci. Yang pertama, keamanan air dan es. Keamanan air dan es ini juga harus menjadi penilaian atau acuan yang sangat berpengaruh, karena air dan es ini selalu digunakan dalam proses kegiatan produksi. Jadi, harus pasokan yang cukup, air dijaga agar tidak terjadi kontaminasi, tidak ada hubungan antara air bersih dan air kotor, serta air juga harus dimonitoring setiap 6 bulan sekali dengan dilakukan dengan pengecekan hasil lab sesuai standar SNI. Kunci yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana dan prasarana yang kontak langsung dengan produk. Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi produk. Bahan pakaian kerja yang tidak mengontaminasi sehingga harus dijamin kebersihannya dan dicuci setiap hari oleh perusahaan. Kemudian semua peralatan disimpan di tempat yang bersih. Sebelum dan sesudah menggunakan peralatan itu harus bersih. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Di sini kunci yang ketiga ini kita harus mencegah terjadinya kontaminasi silang. Karena apa? Kontaminasi silang bisa dapat terjadi di mana saja, baik itu dari karyawan, baik itu dari peralatan, baik itu dari fasilitas, baik itu dari bangunan, dan bisa mungkin dari hal-hal lainnya yang tidak terduga.
Jadi kita harus menjaga higien karyawan agar tidak mengkontaminasi. Kemudian kunci yang keempat adalah pemeliharaan fasilitas sanitasi, pencuci tangan, dan toilet. Jadi, setiap 0 sampai 15 orang itu adalah untuk satu toilet. Kemudian harus memiliki sabun, ventilasi, dan jaga kebersihan. Tempat pencuci tangan dan harus tersedia bahan pembersih dan pengering. Lokasi harus strategis, mudah dijangkau, dan jumlahnya harus cukup. Dan juga harus memiliki bak pencuci kaki dengan konsentrasi disinfektan yang memadai sebelum masuk ke suatu ruang proses pengolahan. Kemudian kunci yang kelima, perlindungan produk, pengemas alat dari bahan-bahan kontaminan. Bahan atau produk yang akan dikemas juga harus dimonitoring, dicek apakah bisa benar-benar melindungi produk, apakah benar-benar cocok proses penyimpanannya, sehingga menjamin produk itu terlindungi dan menjamin produk itu tidak terkontaminasi baik secara fisik, baik secara mikrobiologi maupun kimia. Kemudian kunci yang keenam yaitu syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksik yang benar. Ini sama seperti kunci yang ada di GMP, itu bahan kimia. Kunci yang keempat, bahan kimia. Tapi di SSOP ini merupakan kunci yang ke-6. Bahan toksik, penggunaan bahan toksik. Tadi bahan toksik itu harus disimpan dengan benar, harus diberi label, penggunaan harus sesuai dengan persyaratan, disimpan di tempat yang khusus dan terpisah. Kemudian kunci yang ke-7 dari SSOP adalah pengendalian kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan juga harus dilindungi. Kesehatan karyawan harus bersih, harus sehat, ketika sakit tidak boleh diizinkan untuk bekerja, dan lain sebagainya halnya. Kemudian yang kunci ke-8 adalah pest control. Pest control kita harus mengontrol pest atau hama agar tidak terjadinya kontaminasi dari hama-hama seperti tikus, seperti serangga-serangga lainnya yang dapat menjadikan itu kontaminasi. Sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Mungkin masih banyak yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.